Innal hamdalillah ala sayyidina wa habibi bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al mukarramah wa salihah wa ta'i'ah wal abidah yang saya cintai dan Allah muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Ini semata-mata karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini rahmat Allah dan karunia Allah ini yang Allah beri kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak terasa kita sekarang sudah hari kemerdekaan yang ke-79-nya Republik Indonesia merdeka, alhamdulillah. Jadi secara syariat, Bu, kita itu lepas daripada penjajahan asing dan asing sudah 79 tahun. Sementara sebelum kita merdeka pasti ada penjajahan. Konon menurut sejarah kita itu dijajah lebih daripada 350 tahun. Karena menurut riwayat Jepang Belanda aja menjajah kita kurang lebih 350 tahun. Sedangkan sebelum Belanda kita pernah dijajah oleh Portugis, Inggris, Prancis. Terus datang Belanda 350 tahun. Tapi menurut satu riwayat bahwa Belanda menjajah kita bukan 350 tahun tapi 100 tahun. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat bahwa Belanda menjajah kita cuma 50 tahun. Ada satu riwayat juga Belanda menjajah kita 40 tahun. Sesudah kita dijajah oleh Belanda yang begitu lama, lalu datanglah Jepang. Jepang menjajah kita kurang lebih 3,5 alias 3 tahun setengah. Jadi di masa perjuangan bangsa Indonesia pengen merdeka itu, yang berjuang itu, Bu, bukan tentara, bukan polisi, bukan satpam, bukan security, bukan banser, bukan ansor. Kenapa? Karena saat itu tentara, polisi, satpam dan security belum lahir, termasuk Indonesia sendiri belum lahir. Karena saat itu yang dijajah bukan negara Indonesia, tapi yang dijajah adalah Nusantara. Cek ibu-ibu teh ngaji naon ieu? Asa sakola aing ngaji teh. Iya, akibat mainnya di kota wae jadi kieu. Jadi akibat di kota wae ngaji jadi kieu ya. Baheula mah abdi teh ngaji teh ngajarkeun
ukudul iman gitu tanya. Ain cek ibu-ibu teh kok jadi kieu pangling naudang danana ge geus jadi asep saw. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu lamanya Nusantara dijajah oleh bangsa asing dan asing. Sehingga pas tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan saat itu 1945 bangsa Indonesia merdeka daripada penjajahan Jepang yang terakhir. Alhamdulillah. Yang memerdekakan kita itu adalah santri. Yang memerdekakan Nusantara itu adalah ustadz. Yang memerdekakan Nusantara itu adalah kiai, ajengan, mama, abuya, syekh, para habaib. Yang memerdekakan Nusantara karena para habaib Wali Songo awal datang ke Indonesia tahun 1400 lebih. Pas datang Belanda ke kita 1400 lebih. Jadi pas Belanda datang ke kita tahun 1600 tahun. Sementara Wali Songo yang paling dulu periode pertama Sunan Gresik yaitu 1400-an. Jadi sebelum Belanda datang Wali Songo 200 tahun sudah ada di Nusantara alias di Pulau Jawa. Alias di Pulau Jawa. Jadi sebelum Indonesia belum lahir, yang ada itu Nusantara. Awas, Indonesia itu lahirnya 1945 itu Indonesia. Asalnya kita itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari abang-abang sampai kakek. Biasanya kan ibu-ibu sok aditnya ngomong nah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang berjuang negara kita itu para Wali Songo. Wali Songo itu berjuang melawan penjajahan Portugis. Portugis keluar dijajah oleh Portugal. Portugal diusir juga, akhirnya datang ke Indonesia Perancis. Perancis diusir juga, akhirnya datang Belanda. Belanda justru yang paling lama datang ke Indonesia, menjajah Indonesia 350 tahun menurut satu riwayat. Karena tadi saya sudah jelaskan riwayatnya. Satu riwayat 350 tahun, satu riwayat 100 tahun, satu riwayat 50 tahun, satu riwayat 40 tahun Belanda menjajah kita. Yang intinya Belanda itu paling lama menjajah negara Republik Indonesia alias Nusantara. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini, Mama? Biasanya kalau guru TK kan nanyanya anak-anak. Kalau saya bukan kan, ma. Jadi bukan anak-anak lagi yang ditanya itu ma. Kata mama, bingung juga. Yang saya perlukan rukun sholat, yang saya perlukan fardu wudu, rukun wudu ini jadi begini kata mama. Biar ma yang rukun sholatnya aku ada 5 dia setiap minggu. Karena saya ketemu jaga setahun 2 kali. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kok ngajinya jadi beda yang biasa-biasa nak ustad-ustad ngajar dia ya punya anak-anak kalau biasanya ngajarnya fikih, tauhid, tasawuf, ngajinya ibu-ibu biar melek bahwa negara kita sekarang alhamdulillah sudah ini kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan bangsa negara kita, bukan, tapi berkah rahmat Allah Subhanahu. Jawabannya apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu kita alhamdulillah beres, negara kita sudah merdeka. Kita sekarang syariatnya sudah merdeka dari penjajahan asing dan asing. Justru kita sekarang lebih menyakitkan dijajah dengan bangsanya sendiri. Nauzubillah min. Memang kita dijajah, woi betul bu. Kita dulu dijajah itu pajak rumah naik, pajak tanah mahal, pajak sawah mahal. Sekarang waktu kita sekarang dipimpin oleh bangsa kita sendiri, pajak itu mahal bu. Listrik mahal, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak istri. Katanya istri mau dipajak juga katanya.
Ibu dengar ibu, undang-undangnya katanya yang punya istri 2, 3, 4 mau dipajak. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Syariatnya kita sudah merdeka daripada penjajahan asing dan asing, justru kita sekarang dijajah dengan bangsa kita sendiri. Lihat Bu, yang korupsi dan koruptor di kita ini terbesar di dunia Bu. Andai kata bangsa kita yang subur ini dikelola dengan baik, pasti bangsa kita yang jumlah penduduknya 2.700.000 itu semuanya akan kebagian gaji per orangnya 20 juta Bu. Penduduk kita 2.600.000, kalau dikelola hasil buminya Indonesia, hasil emasnya, hasil perunggunya, hasil batu baranya, hasil minyak buminya, kalau dikelola buat rakyat Indonesia, setiap kepala yang 2,6 itu akan mendapatkan gaji 20 juta. Ibu nggak usah dagang lagi, udah pegang aja uang. Tinggal pegang aja uang 20, makan haran duit rek ngelias daharannya duit tangges. Masya Allah, musibah Bu, negara kita ini musibah karena dikelolanya orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang bukan orang yang nggak pintar. Orang pintar itu banyak, tapi orang yang jujur dikit. Malah orang yang jujur malah gak menang pemilihan kemarin. Betul apa betul? Yang menang itu di kita itu bukan orang yang jujur, tapi orang yang licik. Orang yang licik. Kita syariat daripada penjajahan asing dan asing sudah merdeka, tapi kita justru menyakitkan, dipimpin oleh bangsa kita sendiri. Lebih pajaknya mahal daripada zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Portugis, zaman Inggris. Nauzubillah, summa nauzubillah menjalik. Alas, kita merdeka daripada penjajahan. Kita sudah merdeka daripada penjajahan. Justru penjajahan itu perang yang sangat kecil Bu. Kita dijajah sama Jepang, sama Belanda, sama Inggris, sama Portugal, sama Prancis. Itu penjajah alias musuh kecil. Musuh kecil. Nabi dulu pernah beberapa kali perang. Puluhan kali Nabi memimpin pasukan perang. Perang yang terbesar di zaman Nabi ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Hodak, ada perang Hunain, ada perang Hudaybiyah. Banyak sekali perang-perang di zaman Nabi. Sehingga selesai perang besar kayak perang Badar, perang Uhud, perang Hondak, Nabi kumpul dengan para sahabatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ashabi, wahai sahabatku, kita sudah selesai memerangi perang dengan perang yang kecil. Kita sudah selesai perang kecil. Sekarang kita akan menghadapi perang yang sangat besar." Mendengar itu sahabat kaget. Sahabat kaget. Mungkin sahabatnya yang pengen istirahat bisa sok, tapi sahabat nggak ada sok, nggak ada kaget, senang saja diajak perang oleh Nabi. Jangankan diajak perang, mau diajak mauludan juga balas. Betul apa betul? Bu, perang di zaman Nabi itu memerlukan modal, sehingga Nabi tatkala mengumumkan, "Wahai sahabatku, kita akan mengadakan perang Uhud, kita akan mengadakan perang Hunain, kita akan mengadakan perang Hodak, kita akan mengadakan perang Hudaybiyah, perang-perang dan lain sebagainya, perang. Maka siapa di antara kalian yang memiliki harta, yuk kumpulkan harta kita untuk perbekalan perang." Maka seluruh para sahabat semuanya ada yang datang kepada Nabi, ada yang memberikan hartanya kepada Nabi, seluruhnya hartanya dikasihkan, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, punya semuanya, harta dibawa semuanya, dibawa. Nabi nggak tahu bahwa hartanya dibawa semua. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, hartanya dibawa
50%. Paling gede dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau bahasa sekarang mah 10 miliar daripada Umar bin Khattab, 5 miliar daripada gedenya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq 5 miliar semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab 10 miliar masih ada 10 miliar lagi di rumahnya. Datang lagi Sayyidina Utsman membawa hartanya 70%. Datang lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bawa 100.000 atau 1 juta. Sayyidina Ali paling kecil. Orang bawa 10 miliar, 5 miliar, 7 miliar, ini bawa 1 juta. Datang lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf bawa 40 miliar. Sahabat paling kaya. Ini untuk perang. Untuk perang perlu harta. Untuk perang perlu duit. Masya Allah. Akhirnya wahai Abu Bakar, kok ente bawa segitu? Iya Rasul, harta saya cuma 5 miliarnya di rumah sudah tidak punya apa-apa lagi. Waduh. Wah Umar, antum bawa 10 miliar, gede amat. Kecil wahai Rasul, di rumah masih ada 10 miliar lagi. Sampai Sayyidina Utsman, kau 7 miliar. Iya Rasul, di rumah masih ada 3 miliar lagi. Wahai Ali, kok kamu bawa 10 juta? Gak ada lagi. Ya wahai Rasul, di rumah cuma segini-gininya. Orang lain miliaran, ini 10 juta. Dan Abdurrahman bin Auf bawa 40 miliar, sahabat yang paling kaya. Paling kaya di zaman Nabi Abdurrahman bin Auf. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini ternyata Sayyidina Abu Bakar itu lebih tinggi daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dari segi ini. Kenapa? Karena Abu Bakar 55 miliarnya di bawah semua. Sementara Umar bin Khattab masih ada 10 miliar. Tuh, Masya Allah. Dari sini kita, Bu, sahabat Nabi, kalau kita lihat keimanannya, coba bayangkan. Sahabat Nabi, tatkala Nabi mau perang, siapa yang punya harta, dikorbankan hartanya buat perang, semuanya berbondong-bondong bawa harta. Kita sekarang mau perang, Bu, bikin masjid. Perang, Bu, bikin pondok pesantren. Perang, Bu, mau bikin maulid. Perang, Bu, mau Isra Mi'raj. Yuk kita berbondong-bondong. Punya berapa duit harta yang untuk maulidan, harta yang buat gedingan rajaban, harta yang buat bangun pondok pesantren. Ini perang. Ini juga perang. Emang perang? Perang. Karena ternyata musuh kita itu bukan Jepang. Yang besar itu yang paling besar bukan Jepang, bukan Belanda, bukan Inggris, bukan Portugis, bukan Portugal, bukan Israel, Bu, bukan. Musuh yang paling besar itu ada 4, Bu. Ada berapa? Ada 4. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin juz pertama, di kitab Sirajul Talibinnya, Bu. Di dalam Sirajul Talibin juz 1, Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, karena Sirajul Talibin karangan orang Jawa, Muhammad James, Muhammad Ihsan Al-James. Bu, kata Imam Ghazali, musuh yang paling besar itu bukannya yang tadi saya sebutkan, tapi musuh yang paling besar itu ada 4. Hitung ada berapa, Bu? Ada 4. Musuh yang paling besar itu 4, Bu. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga setan, yang keempat hawa nafsu. Ini, Bu, musuh kita itu dunia. Dunia itu menjadikan musuh, karena Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Tidaklah dunia ini kecuali menipu kita, Bu. Dunia ini menipu kita. Masih muda, kita lagi sehat, pengen banget kita dengan namanya uang, Bu. Betul apa betul? Coba, Bu, sekarang kita, Bu, kasih uang 10 miliar kepada orang yang sakaratul maut. Ada orang yang sakaratul punten. Takut ada ibu-ibu yang namanya sama. Ada Ibu Hindun ya di sini. Ibu Hindun lagi sakaratul maut. Kemarin-kemarin Ibu Hindun pengen duit.
Sekarang kasih 10 miliar tapi lagi naza, lagi syakaratul maut Bu Indun. Katanya kemarin pengen uang, sekarang nih ada uang 10 miliar. Mau gak Bu Indun? Mau gak Bu? Mau gak Bu? Bu, ini uang 10 miliar Bu. Katanya Bu, ibu mau ke mall, ibu mau ke Robinson, mau ke Jogja, mau ke mana dia, ingat jangan pernah ulin kan gitu, ke Matahari, ke Bulan, ke Bentang. Kasih pilih 25.000 asup, nah murah. Nih 10 miliar, 10 miliar nih, 10 miliar. Orang sakaratul maut gak bakalan mau. Ada laki-laki yang pengen nyandung, lagi sehat, lagi muda, lagi ganteng, lagi gagah, lagi sakaratul maut, tawarin istri yang paling cantik sedunia. Namanya Pak Jaid. Pak Jaid katanya pengen nikah. Ini perempuan yang paling cantik di dunia. Tolong ini dinikahin perempuan. Mau kagak kira-kira? Gak. Kalau sudah sakaratul maut mah kagak. Ibu-ibu pengen kawin punya suami karena saya janda. Waduh, masya Allah, masya Allah. Sekarang mau, tapi udah sakaratul maut. Bu, ini ganteng Bu. Wah, ganteng ya bukan Bu. Gantengnya bukan saci kau, bukan. Sedunia yang paling ganteng Bu. Ibu suka sama ibu, tapi ibunya lagi sakaratul maut, mau gak? Tertipu ya Allah. Bu, sekarang kita mau duit sakaratul maut, kita gak butuh duit. Sekarang kita lagi hidup sakaratul maut, kita nggak perlu rumah mewah, nggak perlu mobil mewah, nggak perlu sawah lega luas tuh yang ada Ciga, kan ada Ciga ada sawah luas lega, artinya sawah lega nggak perlu. Udah sakaratul maut nggak ada yang kita mau kecuali apa yang kita mau, husnul akhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu masya Allah. Gak ada. Karena kita sekarang masih hidup pengen, tapi awas Bu, jangan tertipu dengan dunia. Karena Allah udah jelasan wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, harta bana dunia ini nipu kecuali nipu, kecuali ilah. Di situ juga ada kalimah ilah teh istisna, nipu Bu. Kali jangan tertipu dengan dunia. Jangan sampai gara-gara dunia kita ribut dengan saudara. Jangan sampai gara-gara dunia kita ribut dengan teman. Jangan gara-gara dunia kita rebutan dengan tetangga. Jangan gara-gara dunia kita berpecah belah, bercerai-berai. Nauzubillah min jalik. Karena dunia wa mal hayatu dunya ila mataul ghurur. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Dunia itu menipu kita Bu, nipu kita. Ibu boga rumah megah, urang mau salaki urang kawin deh. Betul apa betul? Punya mobil mewah, suaminya maut, ibu pasti kawin. Biasa we, nyantai we, nyantai. Masya Allah, biasa we, nyantai. Bu, makanya ibu terhadap cinta dunia itu jangan digaspol Bu, jangan digaspol, biasa-biasa saja. Kalau kita digaspol cari dunia, berangkat malam, pulang malam, lupa sholat, lupa ngaji, lupa silaturahmi ke majelis taklim, lupa silaturahmi dengan kiai, benci terhadap kiai, benci terhadap habib, gara-gara dunia. Ini musibah besar Bu, musibah besar. Auzubillah min innalillahi. Gara-gara dunia orang pecah dengan saudaranya, gara-gara dunia orang pecah dengan gurunya, musibah Bu. Hati-hati. Saya itu Bu, alhamdulillah Bu, urus tidak pernah jadi pusing. Ada duit senyum, gak ada duit malah ketawa-ketawa. Ada senyum, kalau nggak ada duit malah justru ketawa. Justru kalau
Ibu-ibu pengen tahu Abi punya duit dan tidak punya duitnya sangat gampang. Kalau Abi pakai bajunya jelek, pasti lagi banyak duit. Kalau pakai bajunya bagus, wah itu lagi nggak punya duit. Itu aja. Lihat aja, wah Abi lagi keren. Pakai gamis, pakai jas, pakai kacamata, pakai sorban, pakai kopiah. Ya yang paling baru, ini kopiah yang paling baru. Itu tandanya ya, Abi lagi nggak punya duit gitu. Bu, itu yang bisa membedakan. Makanya Abi kalau nggak punya duit tadi keren. Kalau punya duit tadi pura-pura pakai plastik baju lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Awas dunia jangan tertipu Bu. Sama nggak aneh urusan dunia. Dari dulu saya awal nikah dengan ibunya Teh Alfi. Namanya saya juga lupa tuh nama ibunya Teh Alfi itu. Nikahnya saya nggak pernah kayak orang-orang zaman sekarang, bawa tempat tidur, bawa kursi, bawa kompor, bawa rak, bawa piring, bawa gelas, bawa sendok. Kagak, beda dengan orang lain. Saya mah nikahnya bawa kanjut doang. Oh saya mah dibeli. Enak aja bilang terima, oh dibeli. Laki-laki mahal loh. Laki-laki mahal, bukan kayak laki-laki zaman sekarang ecek-ecek. Oh ini orang dibeli loh. Kenapa dibeli? Bukan gantengnya, bukan ilmunya. Harus binikmat. Bener, ngomong jujur ada orangnya kok. Dibeli Bu. Memangnya kayak anak-anak sekarang bawa apa? Tanyain aja Alia. Suaminya kemarin mau Bi, si Amo bawa tempat tidur. Buat ngapain? Banyak di sini juga nggak apa. Abi dulu nggak pernah bawa yang tempat tidur ya. Abdi masya Allah tempat tidur. Dina besi wae abdi di tempat tidur besi opat. Harus pinimat. Teh elah lagi di pasihan gua abdi hiji tuh supaya harus pinat supaya publik tahu teh elah. Tempat tidur saking banyak-banyaknya yang buat si olah tah. Besi olah tadi beres teh elah tah urang kambangan. Anak nampatoh teh elah teh dikasih tempat tidur saking banyak-banyak. Bebas karena tidur tuh bisa gandeng dan tempat tidur mah paling teh gak usah bawa lemari tempat tidur ya Allah rongsokan gitu mah rongsokan bawa ilmu udah kesini udah alhamdulillah bantakan jadi minantu abi mah lalaki teh KBG sararieun bae hayang anak abi mah teu loba katalah harfiah jeung patul muin tafsir jalalain hafal Quran sakitu we geus lalaki teh jadi sarieun teu geura abi mah terus bini bantakan dunia mah nuturkeun ka urang geus bagi-bagian Bu dunia teh ku Allah taala aya rezeki teh rezeki maksud nus dibagi Bu nus dibagi masing-masing tong sok sirikan rezeki batur dan nus dibagi ya Allah nus dibagi terus adi mah di dia motor geus loba beli motor saya 20 masukan di carpatan batur enak boga mobil pake wae ku batur urang mah ya kajeun dah satu jam kadang kasih asing urangan motor satiman sampai waktu datang Buya di motor iya kok satinya di mobil sama aja kok yang di mobil sampai motor juga sampai malah kalau di motor lebih gampang kita masuk gangnya kita ke rumah janda kan gampang Astagfirullah wallah bener kalau pakai mobil pakai supir aduh kan repot terusannya bener gak maka pakai motor ada kalau mau ngajak kemana-mana satu di mobil abimah di motor alhamdulillah sama Bu yang pakai mobil Pajero dengan mobil carry itu sampainya sama nggak Bu? Sama. Ibu-ibu yang kaya dengan ibu-ibu yang miskin makannya sama nggak Bu? Masya Allah Bu. Saya mau milih ibu-ibu lagi lapar dikasih nasi nih. Kita ada di padang pasir, Bu. Ada di padang pasir yang jauh ke pasar, yang jauh ke rumah orang di padang pasir. Lalu di situ ada orang, kita lapar, semuanya lapar. Lalu di situ ada dua pilihan, silakan. Yang mau ngambil makanan dan minuman, makanan satu piring, minuman satu gelas. Kita udah 3 hari nggak makan di sini nih, sekarang nih udah 3 hari masuk hari ketiga nih nggak makan. Silakan mau ngambil mobil Pajero atau mobil Avat atau mobil Ferrari silakan. Mau ngambil mobil
atau mau ngambil nasi sepiring sama nasi segelas? Mau pilih mana? Pasti kita akan ngambil nasi sepiring dan enggak ada cerita orang nggak punya mobil mati, enggak ada cerita orang nggak punya megah mewah mati, tapi orang banyak mati gara-gara kelaparan. Betul apa betul Bu? Banyak kah Bu? Orang yang mati kelaparan banyak kah Bu? Ibu denger gak orang mati gak kebeli mobil Pajero? Gak ada, gak ada Bu. Yang jelas orang mati itu nggak makan, nggak min, sama rezekimu Bu, sama tong sok iri karena rezeki batur. Ibu mah iri wae sih, hirup teh pusing wae. Ya Allah, ya Allah, penyakit hati eta nyebut teh yang sapala laur aing. Nyebut teh kasinggung. Ada cicing kok kasih, ada tuh ngomong kasinggung pisan segini teh itu, masya Allah. Innalillahi. Ulah sok sirik ibu, ibu tong sok sirik batur imana megah, tong sok sirik mobilna mewah, tong sok sirik batur boga salaki, tong sok sirik urang teu boga salaki, tong sok sirik geus diatur ku Allah. Geus diatur Bu ya Allah, ya Allah ya Rahman. Kadang-kadang abdi ge sok sirik sih ya Allah, si bulan banyak perasaan teh asa gantengan urang kok pemajikanna opat sih, urang ge sok aya sih sirik mah. Astagfirullah. Ada ngaranna ge jelema atuh da jelema, Bu jelema itu jelema lain teh Bu. Jelema ya teh pasti sirik aya wae da. Cek abi wae ge boga penyakit sirik komo di ibu-ibu. Komo di ibu-ibu Abdi wae kan abdi mah cuma eta doang, yang lain mah orang punya mobil, punya rumah, punya sawah, apalagi lihat sawah. Bu ya, kadang-kadang ada tamu, ini saya beli aja buat ngapain? Buat ngapain tanah? Maaf, kakek saya kaya, ibu saya kaya, gak dibawa hartanya, enggak. Ibu saya aja sekarang punya tanah 2 hektar gak dibagiin, saking anaknya kepada suka. Iya bener, saya mah kaya, bukan orang miskin. Memang gitu. Tapi saya datang ke dia temawana naon teu, bawa kancut kok yang dibejakeun sakitu tulisan. Aing mah lain miskin, lain temawana naon teh lain. Ngan saya mah moal mawa harta, dah harta mah anak ruksak. Mawana mawa naon? Mawa iman, mawa takwa. Alhamdulillah. Baru satu tuh Bu. Apa yang musuh yang paling besar? Yang pertama adalah dunia. Yang kedua, musuh yang paling besar kata Imam Ghazali apa Bu? Manusia, jelema. Kade Bu. Salah kita bakal ngemusuhan orang Bu. Musuh orang salah kita Bu. Oh cek ibu-ibu taing boga salah. Iya itu musuh aing ya. Pamajikan teh musuh orang Bu. Anak teh musuh orang kade hati-hati eta. Bener teh Bu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anjeun, anak anjeun fitnah, ujian. Salaki anjeun inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum. Pamajikan anjeun, anak anjeun bakal jadi musuh ka anjeun. Kade hati-hati Bu. Ibu-ibu kade manusia teh jadi musuh, kade hati-hati. Ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu nih punya anak kita, jangan sampai anak kita nyeret ke kita ke neraka Bu. Hati-hati Bu, bukan anak Bu. Jangan enak-enak, kalau kita punya anak gak dididik agama Bu. Masya Allah, gak didik agama, jangan kita enak-enak Bu. Punya anak nih, kalau punya anak gak dididik agama Bu, wah, jangankan di akhirat terlalu jauh Bu, masih lama akhirat mah Bu. Di dunia juga udah malu-maluin, ngerakeun di dunia lagi boga anak, Masya Allah. Overting nyenangkan di akhirat, di dunia ge geus nyusahkeun komo deui di akhirat. Musuh pamajikan adanya Bu. Kadang-kadang awewe ieu kadang-kadang awewe ieu tukang lalawan ka salakina ieu, Masya Allah. Kade hati-hati ka salaki orang Bu. Bu, baru ka salaki teu? Nonton teh atau anu teh jadi pangtarik nah udah kasih yang kawin deh ya atau nunjuk teh ya Allah, Masya Allah. Gedaheun Bu,
ibadah ibu, masya Allah. Ibu-ibu sakira-kira salamet, bu salamet teu hayang dikawin, mendingan nggak sesuai ibadah, sholat ngaji gitu terus bu. Saya seumur jauh, masya Allah. Manusia musuh. Kadek bu, ibu-ibu cari babaturan, bu. Kadek dengan babaturan teh ulah jeung babaturan nu tukang geudigan mangkat kakak rokean kadek, mangkat dangdutan kadek. Kadek baturan teh ngan ngariung teh jeung sok ngariung gitu teh menang duit teh naon gitu teh. Adi mah teu ngomong, teu Mami Titin yang ngomong. Nah, yang ngomong Mami Titin, Abi mah ngomong gak berani, takut ada yang kesinggung. Kalau kita punya teman kayak begitu ya begitu pasti. Cari teman yang suka ngaji, cari teman yang tidak mau punya kreditan. Kalau kita punya teman teh kerjaan teh kreditan, pasti orangnya miluan kreditan. Masya Allah, kreditan baju, kreditan tiung, kreditan katel, kreditan kulkas, kreditan non deui piliser. Aduh, masya Allah, ya Allah, pasti ngahiji teh kadinya teh. Boga babaturan teh nu tawakal we tarang ngirdit, hayang kulkas meuli, hayang baju meuli, hayang piring meuli, hayang sendal meuli. Tah urang teangan babaturan nu kitu ibu. Hayang motor meuli, hayang mobil meuli. Tah teangan babaturan anu kitu bu. Jadi urangnya bakal durutan kos kitu kena. Ya mah boga babaturan tukang ngiridit atuh kabawakeun ngiridit urang na ge. Kade babaturan bunya cari babaturan anu soleh. Mama Ihat, Mama Solehat, Mama Ihat solehat teh. Ngaran teh Ihat teh Ihat solihat gitu nya. Solehat jangan. Boga baturan teh anu solehah nya bunya anu takwiyah, anu abidah, anu soimah. Soimah teh tukang puasa itu soimah, artis lain. Abidah tukang ibadah. Takwiyah jelmana anu takwa. Jangan babaturan teh. Si Soimah mah tukang puasa, si Soimah mah aya dinyakon Soimah saha artis. Baru apa bu? Baru yang ketiga ibu, musuh kita itu adalah syaitan. Inna syaitan yajri ala bani adam majrad dam. Setan berjalan di tubuh kita, berjalannya di tempat jalannya darah. Maka dalam Al-Quran jelaskan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu buat kalian musuh yang nyata, musuh yang jelas. Itu dalam surat Yasin. Di dalam surat yang lain fattakhidhu, jadikan setan itu musuh. Jadikan setan itu musuh. Bu, tadi dunia musuh kita, manusia musuh kita, setan musuh kita. Jadikan mereka itu adalah musuh yang nyata. Yang terakhir bu, musuh kita itu hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini musuh yang paling besar dibandingkan dengan setan, dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan harta. Kenapa? Karena setan ya walaupun di dalam masih di luar, manusia di luar, harta di luar. Tapi giliran hawa nafsu, Allah sudah menjelaskan bahwa nafsu itu musuh terberat bagi umat manusia. Karena si nafsu akan inna nafsa amaratu bisyu, sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kepada kejelekan kepada kita. Makanya ibu-ibu, nafsu kita nih, kita punya nafsu nih sekarang nih. Kalau hari ini kita tidak bisa menaklukkan nafsu kita, besok juga kita sama tidak akan bisa menaklukkan nafsu kita. Nauzubillah min jalik, besok. Kenapa? Karena orang itu untuk bertobat itu pasti bahasana saya tubuh, saufa atubu, besok saya akan tobat. Saufa astagfiru,
besok saya bahkan baca istighfar. Saufa, 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 selalu pakai fi'il mudhari. Besok, besok, besok saya akan, besok saya akan, besok saya akan. Tungtung nama yang besok-besok akan belum sampai besok dia sudah mati duluan. Betul apa betul, Bu? Kalau mau berbuat baik sekarang, mau tobat sekarang, baca istighfar sekarang, mau ngaji sekarang, mau sedekah sekarang, sekarang. Jangan nunggu besok. Kadang-kadang kita mau nunggu besok, ya Allah. Kita coba lihat, Bu, ibu kita sudah nggak ada, udah meninggal. Anak kita kadang-kadang yang masih muda mendului kita, punya suami juga, kadang-kadang punya teman, ya Bu ya. Punya teman kita sudah mendahului kita, Masya Allah. Apakah itu tidak menjadikan contoh buat kita? Fatabiru ya ulil albab. Ambil contoh wahai orang-orang yang punya akal. Afala takilun, apakah kalian tidak punya akal? Afala tetap pikir orang-orang yang sudah mendahului kalian. Jangankan orang-orang yang mendahului kalian, atau orang-orang biasa, orang-orang miskin, orang yang pas-pasan, orang yang paling kaya di dunia, dan dia mengaku Tuhan dengan nyata ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Firaun. Firaun itu orang yang paling kaya. Firaun itu orang yang paling punya jabatan. Firaun itu orang yang punya kekuasaan, tapi dia juga tetap mati. Dan matinya Firaun bukan di tempat dengan tidurnya, bukan di pilanya, bukan di istananya, tapi Fir'aun justru matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nauzubillah wa nauzubillah min. Memang mati di laut jelek? Enggak jelek. Kenapa kok Fir'aun jadi jelek? Karena Fir'aun waktu meninggalnya di laut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu masalahnya. Mati di laut, Bu, baik. Mati di jalan, baik. Mati di kapal, baik. Mati terbakar, baik. Mati di medan perang, baik. Kalau dibarengi dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lagi wiridan, lagi baca Quran, lagi sujud, tapi kalau tidak diakhiri dengan husnul khatimah, ya Bu, ya buat ngapain? Ada orang tobat, sholat apa? Sholat hajat, pengen kaya, mati. Ya itu kalimat la ilaha illallah aja gak ketemu. Lagi baca sholawat 4444 sholawat nariyah lagi. Buat ngapain? Buat kaya, mati dalam baca sholawat, gak ketemu dengan la ilaha illallah. Jadi kalau semuanya tidak berdasarkan untuk Allah, tidak ketemu Allah. Semuanya untuk Allah, Bu. Hidup kita itu lillah, sedekah kita itu lillah, ngomong kita itu lillah, ngaji kita lillah, mau ngaji kita lillah, gak ngaji juga karena sakit lillah, sakit alhamdulillah lillah, sehat lillah alhamdulillah, kaya juga alhamdulillah lillah, miskin juga alhamdulillah lillah. Semuanya kalau lillah kita ketemu dengan Allah. Awas Bu, jangan tertipu Bu. Kita ini asalnya dari mana? Dari Allah. Di mana? Dari surga. Harus kembali ke mana? Ke surga. Jangan sampai kita dari surga salah jalan. Kita ini bukan anak neraka, bukan Bu. Kita ini hancur surga. Jadi harus kembali lagi ke mana? Ya ke surga. Ke surga kita nggak boleh sendiri Bu. Ajak suami kita, ajak anak kita, ajak istri kita, ajak cucu kita, ajak mantu kita. Jangan sendiri, nggak enak Bu. Kita di surga nggak kumpul sama sanak beraya Bu. Bu, jangankan di surga Bu, Ibu ke Mekah aja sendiri nggak sama suami, nggak enak gak Bu? Enak gak Bu? Saya aja dulu waktu ke Mekah, istri nggak dibawa, saya nangis. Tapi nggak ngomong, takut bangga diri dia nantinya. Nah, nggak ngomong. Saya kalau suka diumpet-umpetin gitu. Jadi gitu Bu. Jangan kita ke Mekah Bu. Kita lagi dulu istri saya kan pengen jarah sampai sekarang juga ke Seholil, Madura. Sampai saat ini juga belum sampai ke Seholil. Sayanya udah mulai malas ke jarah-jarah jauh itu. Saya lagi di Madura atau di makam Seholil, Madura. Itu di makam itu kan saya nangis tuh. Kata jamaah, Buya kok lama amat nangisnya gitu kan anaknya. Kenapa?
Ingat dosa? Enggak. Ingat istri enggak dibawa kata saya. Iya kan, ibu banyak orang yang nangis. Belum tentu orang nangis itu ingat dosa. Betul nggak, Bu? Coba ibu-ibu yang lihat orang lagi akad nikah kan selesai tuh, ya. Terus bersallallahu ala salaman kan tuh. Nangis gak pengantinnya? Nangis gak? Bapaknya nangis gak? Ibunya nangis gak? Saudaranya nangis gak? Nangis. Nangis itu mah bukan nangis tobat, Bu. Nangis gembira. Ada, Bu. Ada air mata yang bisa memadamkan api neraka. Air mata ini bisa memadamkan api neraka, tapi tidak semua air mata kita bisa memadamkan api neraka. Karena banyak sekali kita keluar air mata, tapi bukan air mata kita tobat, justru banyak air mata karena kita sering bertengkar sama suaminya. Betul apa, Bu? Itu air mata itu mah enggak, Bu, enggak bisa memadamkan api neraka, Bu. Justru air mata itu menyalakan api. Ya, oh gitu ya. Oh iya. Air mata mana yang bisa memadamkan api neraka? Air mata orang yang sudah sholat tobat, lalu dia baca istighfar. Sesudah baca istighfar dia menyesali dengan perbuatannya yang sudah dia kerjakan, dan dia akan meninggal, dan dia tidak akan bergaul lagi dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Nangis sejadi-jadinya sampai matanya ngalir jadi sungai. Masya Allah. Nggak ada cerita aja ya. Ada, Bu. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam waktu diturunkan di surga, Masya Allah, Bu. Nabi Adam diturunkannya di mana, Bu? Bu, ibu, wow, itu kan Nabi Adam. Wow, itu. Itu wow, aki orang Nabi Adam teh. Abi ge ya anak Nabi Adam. Nah, ini kan, Bu. Nabi Adam diturunkan di India. Ibu terang ke Indiana. Loh, hai Mas. Lalu istrinya Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Masya Allah. India ke Jeddah itu ribuan kilo, Bu. India di mana, Bu? India di situ. Pokoknya mah di Gadok ada lampu merah ke kanan. Nanti pas 14 kilo di Gadok ke kanan, 14 kilo sampailah gadingan puncak kata Aun. Bu, Nabi Adam diturunkan oleh Allah di surga di India, nangis sampai itu air matanya Nabi Adam mengalir menjadi sungai. Masya Allah, mengalir menjadi sungai. Sehingga, Bu, itu burung-burung yang pengen minumlah di air sungai itu. Dan semuanya yang minum air sungai dari air dan cai matanya Nabi Adam merasa nikmat. Sehingga para makhluk-makhluk, burung-burung, hayawan-hayawan yang minum di situ, ya Allah, ini sungai apa ya Allah, sampai airnya kok nikmat banget diminum, kata itu burung-burung, kata itu hayawan-hayawan, Masya Allah. Padahal itu air mata Nabi Adam yang mengalir jadi sungai. Subhanallah. Nabi Adam melarang larangan Allah cuma satu, Bu. Kata Allah, wahai Adam, semua yang ada di surga halal buat engkau, ila syajarah, kecuali pohon huldi ini gak boleh. Itu larangan Allah, cuma melarang satu, Nabi Adam sampai dikeluarkan di surga. Masya Allah, Bu, udah nikmat. Pada Subhanahu wa ta'ala 200 tahun tidak pernah menatap langit, sakilunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 200 tahun saking malunya berbuat melakukan kesalahan, melakukan kesalahan, ngarempak larangan Allah. Kalau kesalahan saya justru nggak bisa bilang kesalahan, nggak bisa. Justru bahasanya jadi kagok. Kalau melakukan kesalahan ini sangat patah bahasanya. Nabi Adam itu bukan berbuat dosa, Bu, awas. Nabi Adam itu bukan melaksanakan haram, bukan, Bu. Nabi Adam itu terpeleset.
Ibu tahu kalau terpeleset Bu, ibu lagi jalan musim hujan, lalu ibu jatuh, sengaja gak jatuhnya Bu? Enggak, kita mau jalan kok ke pasar, masa sih mau ke pasar dijatuhin, kurang gila kali, atau belok bajuna tolol. Gelo atau tamanya dipeleset, ya seruduk gorolong, waduh, atau terjadi ke pasar lagi. Nabi Adam seperti itu, jadi dia tidak melakukan kesalahan. Menurut Allah tidak melakukan kesalahan, tapi Nabi Adam justru merasa yang fatalnya manusia itu, yang fatalnya nih, sudah salah tidak mengaku, sudah dosa tidak merasa. Ini yang fatal nih, orang yang jauh dengan pintu tobat nih, yang kayak begini nih, udah jelas salah tidak mengaku salah, sudah jelas dosa tidak merasa itu perbuatan dosa. Udah Nabi Adam selesai ceritanya. Bu, kemana yang ceritanya jadi sok ngampur. Ayo kitab tuh gitu nggak ceritanya. Nabi Adam ngalakukan hiji kesalahan keluar di surga. Ari urang barakali kesalahanana Bu. Barakali dosana Bu. Ya Allah, dosa ka Allah ngabadak. Dosa ka salaki loba, dosa ka babajikan loba, dosa ka idung bapa loba, dosa ka anak loba, dosa ka mertua loba, dosa ka dulur loba, dosa ka tetangga loba, dosa jeung babaturan hari siamangan loba dosa wae. Ya Allah, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Bu, kenapa sih Bu? Maka Ibu kalau memilih dan memilah teman itu orang yang Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah. Emang apa bedanya iman dan takwa? Oh beda Bu. Ibu kadang-kadang iman takwa, tapi tidak bisa membedakan. Ini musibah. Kalau iman itu kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dan kita ikrar di dalam hati, mengucapkan dengan lisan kita bahwa Allah itu Tuhan kita, percaya adanya Allah. Kalau takwa, takwa mah sesuai dengan definisi imtisaru awamirillah wastinabu nawahihi. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Itu takwa. Nah, gampang takwa mah ngomong doang Bu, takwa gampang dah. Cek mage orang bisa takwa dah. Tak di bawa Masya Allah, takwa tak di bawa merenan eta mah. Takwa mah imtisaru awamirillah wastinabu nawahihi. Makanya para ibu anu mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk yang 4 ini kita hati-hati. Dan semuanya juga ini Bu, semuanya yang tadi udah dibilang, dunia, manusia, setan, dan hawa nafsu, ini semuanya juga bisa kurang dijadikan sarana buat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dijadikan sarana buat ibadah. Emang nafsu bisa? Oh bisa. Setan bisa juga. Emang ibu nggak bisa setan dijadikan sarana ibadah? Bisa Bu. Yuh, cuk ibu buta nih. Dunia udah jelas bisa dijadikan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Mekah pakai dunia. Buat masjid, bikin pondok pesantren, majelis taklim, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu doa apa pakai duit, itu juga bisa dijadikan sarana ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga begitu juga. Manusia nih, kita punya suami bisa dekat diri kita kepada Allah. Kita punya suami justru menjauhkan kita kepada Allah, mending jangan. Kita punya ibu, punya istri, bisa mendekatkan diri kita Allah. Kita punya istri, kalau memang istri kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya istri malah justru menjauhkan kita kepada Allah, mendingan tong boga pamajikan.
Terus yang setan, ya setan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu setan itu musuh, jangan didekatin. Jadi kita deketin siapa? Deketin Allah. Begitu juga nafsu. Nafsu itu terbagi banyak. Ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainah, ada nafsu radiyahnya, ada nafsu radiyah. Lawama itu nafsu yang dicacat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ayat inna nafsa amaratu bisu. Itu ayat nafsu lawama. Ada nafsu marhamah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mutmainah. Itu nafsu-nafsu itu yang harus, karena dengan nafsu-nafsu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu mutmainah, dengan nafsu mardiyah, dengan nafsu radiyah, dengan nafsu mutmainah, kita bisa dijadikan sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Bu? Udah, alhamdulillah kita sudah merdeka. Maka saya mohon kepada ibu-ibu untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada para pahlawan, para pejuang yang sudah memerdekakan Nusantara ini menjadi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan para pahlawan kita yang muslim, yang mukmin, yang muslimat, yang mukminat, mudah-mudahan dengan adanya surat Al-Fatihah yang kita akan bacakan, mereka ditambah-tambah rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ditambah-tambah ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doakan para pejuang kita. Makanya Bu, maaf, mereka berjuang mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, sekaligus dengan nyawanya memerdekakan bangsa ini. Maka jangan dikotori kemerdekaan itu dengan dangdutan. Sekali lagi, jangan dikotori dengan dangdutan. Jangan dikotori dengan maksiat. Jangan dikotori dengan lomba-lomba yang tidak berbentuk syar'i. Ya Bu ya, boleh Ibu bikin dengan lomba yang sifatnya berbentuk syar'i ya Bu. Seperti mana lomba berbentuk syar'i? Ada lomba azan, ada lomba pidato, ada lomba baca kitab. Itu lomba-lomba yang berbentuk syar'i diperbolehkan. Kalau dengan dangdutan, karaokean, gapleh-gaplehan, judi-judian, apalagi judi slot itu ya Allah, judi online itu ya Allah. Dengan seperti itu, nauzubillah summa nauzubillah, para pahlawan kita akan murka, para pahlawan kita akan mendoakan yang tidak baik kepada kita. Masya Allah. Ala wala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi pahlawan Republik Indonesia minal masyriq ilal maghrib wa ila ruhi abina wa umina wa syaihi wa syaihina wa mu'albina wa jagrukaina subhanallaha yuli darajatim bil jannah ghafarallahu dhunubahu wa syatarallahu wa fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pengumuman di sini, saya akan menetapkan tentang acara Maulid di sini. Acara Maulid di sini kita insya Allah akan ditetapkan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, Senin kedua. Nah, untuk sekarang bukan Rabiul Awal, kita akan menetapkan tanggalnya tidak tentu, tapi harinya Senin kedua. Senin kedua, tapi kebetulan alhamdulillah Senin ini jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau untuk kedepannya kita tidak 12 Rabiul Awalnya, tapi kita Senin kedua. Nah, Senin kedua, jadi acaranya Ibu, acaranya untuk ibu-ibu di sini di majelis yang ini, untuk laki-laki di sana nanti kita bikin panggung. Nanti kita bikin panggung, jadi di sini untuk olah-olah, nah, bikin olah-olah atau mungkin para semanan ibu-ibu makannya di sini, tamu juga di sini boleh lah, karena ini anggaplah ganti